ibu bapak, keluarga atau anak muda miruknya adalah bagian daripada pemuda yang gekalon li Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj, hilang dalam cahaya arasnya Allah di tempat yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Sebab mana? Nabi ulun pada adik para pemuda dan pemudi. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, tu dia mulut boh. Padahal kan nak cocok tak pegang Isra nya kon masalah Isra mana nak pegang, tak kena pegang masalah awaknya biu je. Dah nak je pi kukeun. Di ketika Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, ketika itu Nabi tembus 3 alam. Ya. Alam dunia, alam nyata, alam fisika, kemudian alam malakut, alam lahut, alam ketuhanan. Jadi ketika sampai Rasul baginda sallallahu alaihi wasallam di alam lahut. Sebab perbatasannya mana Kak Ibu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu alam dunia. Naik dari Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai Sidratil Muntaha itu alam malakut. Di atas Sidratil Muntaha itu alam Jabarut atau alam lahut. Makanya malaikat Jibril gupungon baginda Nabi Sidratil Muntaha. Karena itu alamnya malakut, alamnya para malaikat Allah. Sementara di atas itu alam ketuhanan, tak ada makhluk yang bisa tembus ke sana selain baginda Nabi kita Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aminan. Dia maka otnan tong dia intak di malaikat Jibril, Muhammad, otno setia lun bak gata ya Rasulullah. Otno yang mampu lun intak gata wahai kekasih Allah. Keje Jibril, Muhammad, nyan kon alam lun li, lun otno alam. Munyolon paksa dro dia intak gata ya Rasulullah, maka saya akan terbakar dengan cahaya. Maka bakwatnya malaikat Jibril mundur, Nabi ketika itu maju ke depan, diangkatlah Nabi oleh raf-raf awan yang begitu indah dan belum pernah Nabi menengok seindah itu. Dibalutnya Nabi, diangkatlah Nabi bakwatnya dari hijab ke hijab, sampailah Nabi singkat cerita konyan polita cerita malamnya yaitu di mustawa atau aras kursi. Ketika sampai Nabi di mustawa atau aras kursi itu, inan gekalon li Nabi cahaya yang begitu terang. Padahal surga sudah tinggal di bawah. Surga watenya di alam malakut ini, yaitu di bawahnya Sidratil Muntaha. Ketika Nabi dinampakkan gambaran surga, di bawah pohon Sidratil Muntaha, nyo cahayanya di arash, luar biasa tempatnya. Tengah kalon-kalon li Nabi cahayanya. Nampak Nabi menengok seorang pemuda yang masuk dan menghilang dalam cahaya arasnya. Sampai Nabi bertanya, ya Allah, apakah dia seorang Nabi ya Allah? Bukunya tidak Rasul. Apakah dia malaikat ya Allah hingga tempatnya sangat mulia di sisimu ya Allah? Dijawab watenya Muhammad. Nyan Muhammad kon Nabi. Dia bukan seorang Rasul. Dia juga bukan malaikat. Dia itu Muhammad, gambaran untuk umatmu. Seorang pemuda. Adik-adik yang muda-muda deh. Seorang pemuda yang hatinya, yang lidahnya basah dengan zikir. Hatinya terpaut dengan masjid dan acara keagamaan. Dan tak pernah menyakiti hati kedua orang tuanya. Sebagian yang dialami oleh anak mudanya yang dimiliki oleh pemuda ini. Naba anak muda getanyo gampung miru. Yaitu apa? Batinnya yaitu suka kepada acara keagamaan. Nah kayaknya kakak ibu dan kawan Bandung. Ya bagi adik-adik lon, yang para pemuda adik, lengkapilah 3 hal ini. Agar kalian dimuliakan oleh Allah nanti ketika sampai di akhirat. Pertama, yaitu lidah basah dengan zikir. Makna basah dengan zikir ki Bandung bu. Kutajak kawan kami dan muratib tiga-tiga. Kau. Patna wate luang bek tu. Apa zikirnya tungku? Ku yang mangat bak batin tanya. Tapi Allah ku pegang. Afdalu zikri. La ilaha illallah. Fa'lam la ilaha annahu la ilaha illallah. Menan. La ilaha illallah. Ku mesti mujamaah tungku. Ndak. Ilon galak mujamaah tungku, je. Ilon galak pribadi lang gambar tirolon tungku, mana masalah? Yang pokoknya itu ada. Makanya adik-adik tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah. Zikir selain dapat menenangkan batin kita,
Zikir juga mampu menegah tanyo maksiat ba Allah Ta'ala. Ya. Amalan yang paling baik lah kita pegang ya. Yang baik untuk menantang atau menghalangi tanyo bermaksiat kepada Allah, zikir. Selain daripada menenangkan batin. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah olehmu dengan berzikir dapat menenangkan munyo hati tanyo tenang, lam rumah tangga tanyo aman. Munyo batin tanyo tenang, di dalam kawanan tanyo, dalam rumah tangga dan masyarakat pun kita akan tenang, aman jadinya. Munyo batin, berarti. Kemudian zikir mampu menghalangi seseorang bermaksiat kepada Allah. Munyo tanyo degata meratib adik. Ngababa tanyo la ilaha illallah. Tilo pancuri munyo kena ico atagop imeratib ana jadeh ico atagop. Tanyo anak muda mata tanyo anak muda kon agak beda ngon mata urun Tuhan. Munyo mata urun Tuhan kalau baruh ngon watu munyo tanyo cik yang toh mediung kena mata tanyo. Lewat bak jalan tu mompok anak gadisnya kena matanya. Tapi munyo nak zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Lewat anak gadis kalau cik oh la ilaha illallah la ilaha. Teringat tanyo watanya, teringat tanyo. Ialah karena demikian basah dengan zikir. Kemudian hati terpaut pertama dengan masjid. Makna terpaut ini apa? Munyo kata mong dalam masjid hantu biat le. Maknanya hati galak nyaman di sini. Sebab kakak ibu Nomban Bandung, minta maaf ya, minta maaf. Keadaan kita itu tergantung di mana nyamannya batin kita. Si tengah tanyo manusia nyaman tanyo bak kedai kopi. Menurutnya keadaan tanyo kakak ibu. Si tengah tanyo manusia nyaman bak tempat rekreasi. Duk ngah kedai. Duk teput-teput mangat hati. Ada juga orang yang dipilih oleh Allah, dijaga oleh Allah. Mereka batinnya tenang di dalam masjid, di dalam rumah-rumah Allah. Makanya pulang fikir katanya, kon untuk luh gop lain, kon untuk kanon gop lain, kon untuk sudi-sudi masalah gop lain, untuk menilik dan memperhatikan kesenangan batin kita sendiri. Di mana posisi yang Allah letakkan. Ada bekamu tunggu le janji. Ana muci hukum biasa. Tanyo yang katungku-tungku adik hana mandum ketenangan batin ketika sampai di masjid. Tak ada, tak mandum semua tanyo temunya. Baik tak fikir tanyo kata jak buat, kemudian tak semua buat mangat hati tanyo dalamnya. Itu pemberian daripada Allah. Tak semua hamba makhluk itu diberikan oleh Allah. Orang yang senang batin dalam masjid ibarat lagi ungkut tak drop lam kung, tak drop lam lung, tak paso dalam akuarium. Bukan lagi hati cicim yang tak paso di dalam ino puna ni. Cindra. Sangkar. Apa sangkar? Bahasa Aceh. Laumpung. Pokok dalamnya tu. Cicim kalau dapat atau dalam sangkar, walaupun sangkarnya dari emas yang kita bikin, dari mu dapat umpung cicim ya. Tapi cicim selalu berusaha untuk mencari jalan keluar. Tak enak batinnya di sana. Hana mangat keadaan di sini. Dan ungkot dapat dalam akuarium. Ketika tadrok balik jiplung, haidem, kokot, nyaman dia di sana. Maka batin seseorang pemuda yang lagi ungkot dalam akuarium ketika sampai di masjid, inilah batin yang ditengok baginda Rasul ketika Nabi di Isra wal Mi'rajkan. Amunan. Kon lagi batin tabo cicim di pato lam cin dan cintra. Laumpu. Yang kelapnya nah. Dah, walau darimu tapugotnya tetap hana mangat ate han mutetrip di dalam laginya ke dalam masjid. Walau lagak masjid, tapasang ate, pakai kaca, kemudian dengan tika musalla lagak-lagak, kalau batin tak tenang, tetap dia berusaha mencari jalan keluar. Rasa-rasa segala rukuk bekas sujud, berarti tanya. Rasa-rasa segala sujud bekas tahyid. Kata-kata segolam tahiyat bekas salam. Kata-kata segolam salam bukan ada nyobak pintu.
Ini batin yang dimana kita itu terhalang daripada cinta kepada masjid. Amunan kakak ibu. Kona ya, makaji kon. Nah taboh cerita, satu cerita. Itu ketika itu seorang ulama besar, ulama sufi bertemu dengan iblis. Merumpak dengan iblis. Adi wate kalon le ulamanya iblis wate yang tengah ja. Email le iblis 3 barang. Leboh barang. Yang pertama, bak bahu iblis belah nen dipuduk kulit kameng. Bak bahunya dilat labang. Tahu labang? Paku. Labang. Bak jaro tupung. Lain macam. Dengan izin Allah, ulama ini nampak melengok. Kemudian ditanya lah. Tanya oleh ulamanya mana kalau batas tanya nak rujuk salam. Rujuk salam iblis. Selamat malam. Malam. Jik lon tanya. Jik ke iblis. Sonan. Iblis. Jujur ni. Maka orang yang tulis nan bak WA, orang yang tulis nan bak FB dan lain sebagainya, yang lebih beratnya dengan iblis. Iblis jujur. Nan, bu. Nan. Iblis. Muja melancarkan serangan. Iblis. Lalu tuan. Yang kamenya kebul. Lebih hanjukun rabia. Menyotu bukanya mati tender lu. Habis proyek lu. Untuk lon tidur mentong, anak aku cerita apa orang lain. Apa rahayu? Ipatih lah iblis. Berarti tungkuah tulis je. Dipengah iblis. Iblis dipengah tanya-tanya haji tak pengah je. Baju. Nak aku kembak go. Dua-dua ada nyodong. Iblisnya baik apa-apa go. Ani. Nyo kulit kameng, lon me, bak rumah-rumah mukmin di ketika waktu subuh. Ketika waktu subuh. Menan tidengu adzan bak masjid, tidengu adzan bak menasah. Badan kena budoh tapi hatihan. Pakon bak waktu lumpur limbut on kulit kameng. Cik kata budoh, aku kata du, aku tu perubah di atas. Pakon gehon ngon kulit kameng iblis. Limbut. Jadi adik lu yang muda-muda adik. Kita nyotan tak semayang subuh. Anak gop tak pegang. Bangunlah adik. Solat subuh dulu. Mutu iji mati hai kita bayang. Dan kayak gitu kita. Berbohong kepada diri kita sendiri. Ya. Munyona kakak ibu nyo ya bang-abang munyo inong danyo ibu doyan atau lakor ibu doyan jusah bagi nyung kulit kameng iblis tak juga kan ya ibu limbut mana kena bodoh ibu limbut maka di ada betengah tuum munyo kenong atanyo tetap lepi-lepi alang nyo kontu kalon gop la edu kalon tanyo etna ita bodoh etna tubai kulit kameng iblisnya ni pasoba ada Nah itu, kulit iblis. Kulit kameng iblis. Yang keduanya tupung kepu. Nyo tupung lun me bak majelis-majelis taklim. Lun me tupungnya bak tempat-tempat dakwah. Lun me tupungnya bak pengajian-pengajian. Olehnya kusipu bak muka jamaah. Tiga-tiga bak tunggu kusipu. Oi, tupung iblis be. Malam tengok katanya tu mah. Jadi waktu tipu lebih serah. Tak kena uo hana mangat. Aku basago. Mantungku nya tekedi tengah tanya majlis taklim tunggu. Daripada hana tajak tunggu dah ke? Daripada hana tajak majlis taklim. Tajak majlis taklim. Kok kenan tengah dah ke? Ibu-ibu dah ke? Ya tengah juga nan. Yang bek me bantai. Jak ju tengok ju nah. Pada pun kena tepung.
Menyata ke dihan aja apa kenang tungku. Cik iblis itu. Dah. Dah. Tanyang lah. Nyan labang ke apa? Labangnya lun tabu bak masjid. Bak menasah-menasah. Tekedi awak nyan kenang bak labang lun yo. Menyum-menyum rasa kena tubit dalam menasah nyan sang-sang hana tu. Makna jipu karak-karak tanya tubi. Nya kenang labang iblis. Maka ina lako tanya kakak, igop gana mabe semayang yang ada luho bak Jumaat. Ini ada luho. Padanya lako tanya kadang munan wa Jumaat ana wirid le langsung ke rumah. Kemudian dia semayang maghrib hana le kadang-kadang wirid langsung ke rumah nyan bertanda na labang bak punggung. No labang. Kena bagah-bagah tubi. Yo siluk tanya gado. Yo Honda tanya icok lego. Ipu yo dipu yo dipu istighfar batin kita ketika itu hingga tak tenang kita beribadah di masjid. Laganya. Makanya ibu dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman di kampung. Ya ingat. Bukan cuman di kampung ketika dia tenang dalam masjid. Kok kedih Masjidil Haram sekalipun banyak orang kita yang tak tenang hidupnya ketika sampai di Masjidil Haram. Kata-kata bertubi. Bagah-bagah. Nyo rasa untuk mangat dalam batin tanya kakak. Duduk dalam masjid. Ini hak prerogatif daripada Allah. Pemberian daripada Sang Maha Pencipta. Makanya adik-adik dan tuan Bandung. Para pemuda-pemuda dan tuan. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi kecintaan kepada masjid. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kelima. Cinta kepada perkara agama. Cinta kepada cara agama. Partner cara agama. Jimu dong. Partner pegot majlis taklim. Kiban mentong jirat nyotum 4 golomna. Kamu yang putiap. Pokok di bidang keagamaan mau mereka. Mau. Ini termasuk bagian daripada pemuda ini adalah pemuda yang di kampung katanya malamnya. Mudah-mudahan anak-anak mudanya diselamatkan oleh Allah nantinya di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keempat. Anak muda yang hana pesakit hati urungci. Jadi adik, banyak kita ketika masih kecil orang tua menyayangi tanyo dari yuh ubit disayang tanyo. Jok susu tanyo puyang hana bagaknyan giyak mita demi ku tanyo. Yang talake giyak mutang pat lain demi bersenang tanyo. Dukno geperayu tanyo lewunci tanyo. Tapi betapa banyak kita para pemuda, para anak-anak ketika kita telah menikah adanya, kita lebih sayang, lebih cinta kepada istri dibandingkan kepada orang yang melahirkan kita sendiri. Salah tungkulan sayang Mbak Inok, tapi baik tua urun cik tanya. Nya bagi adik-adik yang agama-agama, bagi bapak-bapak nonton Bandung, bagi abang-abang, padit rame, kadang tanya luh tamu kawin, kadang mumak, hantam takadon dik. Betapa banyak kita seorang suami ketika selesai menikah, bak tapu timang inong kadang kita mupaki ngon mak tanya. Dibantu narame tanyo lako bak tapu tiblah inong jit kadang hantam marit ngon mak tanya. Nyo ingat adik, ibu kalian segala-galanya bagi kita seorang laki. Bagi tanyo tino agam mak tanya segala-galanya. Istri surga dia di bawah telapak kaki kita. Ibu surga kita di bawah telapak kakinya. Ingat begitu. Bek sampai gara-gara tapi timang urung yang curuga yuk tapak tanyo, jut ancu curuga tanyo yuk tapak gaki mak tanyo. Berbahagialah kalian yang masih hidup orang tua kalian. Mau bahagia ke awaknya yang mentong bisa mengabdi kepada ibu dan ayah kalian. Ibu-ibu lelaki mengah malamnya kalau pupaki awaknya awaknya kau. Tapi ini kenyataannya sekarang. Betapa banyak seorang anak yang benci kepada orang tuanya karena istri. Padahal inong ada pegas apa lakon tong baper bawa perasaan. Maka oleh karena demikian bapak-bapak tuan Bandung, petimang inong itu diperintahkan dalam agama. Petimang mak itu kewajiban bagi kita seorang anak. Bek petuo mak katanya. Bagi adik-adik yang kena mau kawin, menyogu pegah lemak katanya bek. Menyogu lemak katanya jut. Mana ni ji? Bek wate kaku bos sapai katanya. Karai badan tanyo, iya ngon mak tanyo ibarat adik tapugo. Seolah-olah kataga tanyo, mak tepu, iya tepu. Nyo jamun jino hana sama dengan jamun ya, kon lagi nyan munyo hana jamun tanyo. Mengat. Dah ya,
Jadi makanya abang-abang dan tuan dan bandu, petimang urunci ieu mantongna. Walau sedikit amal kita, mungkin ngonta petimang uruncinya ke redha dan ampunan Allah akan kita dapatkan di kemudian hari. Tak akan pernah selamat seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ada yang tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bek petimang idong juk pakai ngon mak. Nya enggak begitu. Mak tanya ide umpama di Aceh Utara, tigogowo. Anda tahu telpon. Kadang mak tanya ide labuhan haji, tigogowo. Yuh mantang ude. Bek oka mati baru telepon. Munan meninggal mak konan yang dah lagi yuh mantang ude mak hanawawo. Ketika meninggal mak telepon. Bek kata nomi mak bang tengok bang. Bang tengok bang. Munya kena kalon mak kon ketika mati. Wate mantang ude. Makanya bagi ibu-ibu bapak-bapak dan Bandung punya tegedi nama atau meninggal atau ayah atau meninggal bang atau yang hantam wo kemudian you press di waktu malam untuk jitruk kuno untuk ganyan truk kuno ana pun press saranja sebab pakon untuk memperhatikan menengok wajah orang tua kita yang tangannya dulu kasar membelai pipi lembut kita itu wate mantong udik dakalon. Nah ya makanya bagi abang-abang tiga-tiga wow lon tugas tunggu libur lon hana trip tunggu telepon mak atanya telepon jeno kana HP telepon mak nah ya bek dapet timang inong sakit hati nyoban dua bekunong tanya tunggu menyalan mupaki ngon inong lon tunggu lon paki ngon mak lon tunggu mak lai pesalah inong lai pesalah mak lon tunggu nyo yang dah lon pilih tunggu hana pat pilih hinan nyo kunyo surah si malakama antara mak nginong dah pilih, hanapat pilih sebab bandua kita butuhkan. Hanapat pilih kan. Nyokino yang masalah hanapat pilih. Suatu sisi kita butuh kepada istri karena dia membesarkan anak-anak kita. Di sisi yang lain kita juga butuh kepada seorang ibu karena doanya kita bisa selamat. Jerih payahnya menjadi darah daging bagi kita. Jadi kiban tunggu dong tengok. Nyong pakai mak nong ngai nong kiban tunggu nasihat. Aku nasihat le kiban tunggu jo inong minah tak kengon. Tak kengon lupi. Dak tu uam tabe. Mbak inong dia begek-gek. Bila kamu pakai ngon mak lun munyo hana mak lun hana lun munyo hana lun hana lagi nyukah. Lum pokok kamu pakai pokok macam tu gajah kuda pegah coba inong tanyonyo kalau kupu ingat kakak patau juga jalan tah tapi nah tanyo oh tak kengon tengok kasih lebih dawo lo makaji nyok adik-adik yang agak-agam ini enggak begitu ini cara untuk antisipasi agar istri tak marah kepada ibu kita ibu tak marah kepada istri kita caranya bagaimana bek putingai mak tanyo sabah rumah mo inong tanyo tetap pakai ujung. Mak tanya kalau inong jangan timang inong tanya kalau mak nyana miang. Tetap pakai ujung. Yang ujung tambah antik tahu tanya. Dia pun tahu banyak. Punya pudong rumah beda dah. Anju. Dan tanya ibu-ibu ingat, kalian jangan terlalu jauh masuk dalam keluarga anak kalian, akan hancur keluarganya nanti. Rame keluarga hancur karena mertua itu terlalu dalam masuk ke dalam ranah mereka. Nak usah kalian peto-peto hana apa banyak pegah le nyopengkah lagi nyopengkah kapudu ino bek ba inongkah macam tu gajah guda nyolol tak abe henteu he kamu mitah hana sapu dating hana payah awak nyopu uno kamu kacaku. Kami udah bisa, kami udah pintar, udah pandai kami. Tahu kami kemana uang kami bawa. Kalian tengok dari luar aja. Kalau kamu baru udah mau. Kalau hana kamu kadang-kadang dong. Laginya. Nah ya, jadi pedimang-pedimang ya. Mengabek kamu. Inang lon tungku pupuah rumah mak lon haitem rumah mak lon kiban tungku. Puah rumah dia besar. Kadang mak dia tengok sakit, puah inang tanya kena ikan inang tanya. Kena mak tanya kadang hino malamnya kadang mak anak sehat li, kadang abi humu mak kena lu kakalon mak lagi. Kena inang tanya. Mak ipakai hino malamnya kiban di meru ino. Tengok bunga tak puau pun kaya je. Malah kata pun ayam kawin. Meru. Tengok bunga tak puau kaya malamnya tak duino je.
kan. Gende inong tanya menyoy no kui bang nyamuk gelu bang. Padahal ku ayah sila nyamuk Oke. Kadang-kadang kaji. Nyoy ingat. Bek tajak bak mak tanya mak lu hanji kui. Payah tahu si kongoi inong. Bek. Bek dia nak tengok hanuk menyoy haitem inong ke haitem lah kau. Nah je lah kan. Hanji renggang. Puli-puli kau inong. Kon hanji. Cik hanji. Gabe pegah mak dia nanti. Maknya hendak bisa kui hino mak. Ilon manuk belum kukurung iti. Ilon kuji. Coba ide mak daerah dong panjuri mak. Kon manuk dong icok kukurupuh manuk ipu pelung mak. Kemudian kameng lagi nyanji. Maknya payah kuo. Kadang-kadang tengok-tengok lu hino. Be. Tibanci. Nyuka alasan tanya inong haitem tiban cara di. Ya intat inong tanya wo. Balik tanya ulam kuno. Alasan pegah mak dia buti mak. Mak. Ilon kui hino mak. Tapi awak inong lah nak bisa hino. Karena anu mentau sikula. Nyuk ya intat di rumah hilai. Ya intat. Kuaya, pak kuaya dah. Kau kuaya. Endak. Tu boleh dengar pegah rumah dah endak, kuaya endak pun rumah mak kah. Matu je menyo rumah mak je nangon. Tu rumah mak je kan. Betul. Nyoka boh nyo sakit mak kah tu kapre. Bek si lagi nyan. Yang dendam. Dah. Pakai nyo pusiblah. Di sabuh titi inong tanya peroleh, di sabuh titi mak tanya peroleh. Maka ingat, jangan jadi selama dunia masih selama tanya mentang hidup dalam dunianya, dak jid kalau bisa beruh tanya kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Etna durhaka, tungku durhaka, pemusuh tipak mak tanya, han. Durhakanya kakak abang terutama, bagi abang-abang tu. Kagak kira dalam agama tanya anak yang temurka bak mak ngon ayah apabila mak tanya kamu layo ge pegah abang tanya. Mak tanya kamu layo ge tegur salah tanya. Iya tanya hang ketujut le tegur salah tanya. Walau tanya hana bengeh bak mak ketika mak ngon ayah hang ketujut tegur buat tanya bak watajan kita berada di posisi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ingat itu baik-baik. Nah ya, dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kembali kita ke persoalan dasar kita tadi. Bahwa mudah-mudahan tamlake ba Allah. Anak muda tanyo yang dimiru. Mudah-mudahan anak muda yang dikalon dalam hilang dalam cahaya aras. Amin. Ya Rabbal Alamin. Abang-abang andu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi Nabi tanyo lahir bertepatan itu pada malam Senin. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini ulang kaji dan nyobiu. Nabi lahir Senin. Nabi Isra wal Mi'raj Senin. Nabi gedanya wafat Senin. Banle Senin. Lahir Senin. Isra Mi'raj Senin. Wafat Nabi juga pada hari Senin. Cuman Nabi kupu-kubu uro Rabu. Senin meninggal, Rabu kupu-kubu. 2 orang jasad Nabi ketika itu tak dikubumikan. Senin meninggal dunia wafat Nabi kita. Rabu baru uro Rabu baru bak watenyan kupu-kubu jasad baginda Nabi. Pakon trep dah tunggu, maka aku tupu nalu ni nan. Tunggu noi deu. Dah. Manjit lagi nyan tunggu bak Nabi je. Bak tanyo hanjir. Sebab pakon bak tanyo hanjir karena jasad tanyo jauh berbeda dengan jasad baginda Rasul. Rasul itu tubuhnya dimuliakan oleh Allah. Kenapa dimuliakan? Karena roh yang dikandung oleh tubuh Rasul ketika itu roh yang sangat amat mulia di sisi Allah. Menyorohnya mulia, tubuh ikut mulia oleh Allah Ta'ala. Ium tubuhnya bak roh. Gini kakak, contoh. Nya bagi yang perokok. Tablo bukok Suria di tengah bungkuk. Atau tablo bukok Samsu di tengah bungkuk. Gepaso lampluk 168. Turi tanah 8? 168. Kena lihat pare. Paso kenan. Nyan tabayu yum 168 pu yum Samsu. Hah? Yum Samsu. Pakot. Karena yang tabayu yang di dalam. Yang berharga itu yang di dalam. Yang di luar itu tak ada harganya. Begitu juga lah ini. Di luarnya hana yum. Yang nayum yang di dalam.
Idanyo, bangkanyo, jino, atasan, hormat bawahan kita kepada kita karena masih ada yang di dalam. Kon banyo dihormat. Idanyo tiro gure, umpama idanyo tiro guru, umpama pelajar dan mengajar, hormat murid kepada kita ketika roh masih di dalam badan, ketika berpisah tubuh daripada jasad, ketika berpisah tubuh daripada roh, bahwa yang tak ada hargali peluknya, peluknya hana yule. Inong kamu mulai diuhon lako ketika lako meninggal, anak sudah mulai memisahkan diri, keluarga juga demikian, teman-teman akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena yang mulia leuhungnya nangkanyo, yang sayang leuhungnya nangkanyo sudah tak ada lagi dalam peluk kita jinoyo. Makanya karena demikian kakak ibu dan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayang kita itu kepada sesuatu selama roh masih ada di dalam jasad. Yang muyum yang di dalam, God yang di luarnya. Jadi menyedekati yang di dalam mulia, tubuhnya, luknya pun ikut mulia. Punya tubuhnya mulia, maka tubuhnya ketika roh berpisah daripada jasad, jasad itu tak disentuh oleh ulat dan lalat, hana ditelan oleh masa dan waktu. Kenapa? Karena dimuliakan jasad itu oleh Allah. Maka tubuh baginda Nabi gupu mulia oleh Allah Ta'ala, ada dua urau hana gupu kubu, tetap tak membusuk jasad baginda Rasul. Apa? Gupu mulia. Punya tubuh tanya. Tubuh tanya. Bek dua urau, si malam, ujab kau. Itu jik mana tunggu imam lah. Ibu dah bek masa bawah ya. Kan timang tak tanya. Maka jika tanya menyata ke dina orang meninggal, ku bagah-bagah kukubu. Bagah-bagah kukubu. Bek mu bek. Yang kedua, biu bagah le baginda Nabi pun. Yang kedua, menyona gadih, na orang teka, kabalik, na orang teka. Apa kawin? Jujur. Anak pun pedul. Nyon tanya na umur 13 tahun, na umur 20 tahun, pamai na orang teka. Jujur. Mengaklah kewajiban tanya. Apabila hana tajuk, maksiat anak inongan, maksiat anak perempuan kita, maka dosa akan ditanggung oleh kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibu. Maka adik-adik yang gadih-gadih deh, ketika kalian bermaksiat kepada Allah, ketika kalian melakukan sesuatu perbuatan yang zalim, sebenarnya bukan kalian sendiri yang menanggung dosa, mak dan bapak kalian di rumah juga akan ikut menanggungnya. Sayangku kunci tanyo, putimang biu kunci tanyo, menang. Jadi maka ibu bapak nyata kedina nak gadih na urun tuka. Jadi jelame aku murah-murah dah. Mangak selamat kamu yang muda dah. Ponyo kalon. Dukna rame anak muda kalau mau kawin. Kon hani mau kawin anak pem jelame muha. Daerah lo ni dia kakak ibu. Nai limau manyam ini. Yang 7. Ino na truk mamlah. 15 kali 6 jino 6. 6 kali 10 60. Bunapeng punya 15 tiku kumpul. Yang kejelamemu tiku kumpul. Mamunyonyo mata anak muda imita tiku kumpul. Itu meh. Mu pusing gato ugu. Makai kamu anak mudanya yang hadapeng cok kesimpulan tu watengan. Pokoknya kamu bumutunggu mukawin bekna payah jelame. Cara dikiban kamu ibu drop. Nah, maka jika maksiat tanya di Banda Aceh, maksiat tanya di Aceh nyo, salah sabuh penyebab ji karena menghai jelame. Mana? Dek lemom lah. Urang inong yang paling giat dalam dunianya, urang inong yang paling mit jelame. Paling mit jelame. Tadi jelame dek, menyobak gak 10 bang, menyobak bang 5. Agak. Lagi agam yang paling giat, nak agam yang paling lejuk jelame. Ganya. Tadi jelame dek 10, mong belah bang nyo ayo agam. Tadi jelame dek 5, 2,5 jut ancur agam. Sebenarnya agama itu kan ingin mendidik kita berkasih sayang. Seorang laki-laki sayang kepada perempuan, perempuan itu juga mesti sayang kepada kami laki-laki. Sayang kalian kepada kami tak membebani kami, dia itu di luar kemampuan kami tentang mahar kalian.
Sayang kami kepada kalian itu, bila kamu nak lebih rezeki, belikan perhiasan untuk kalian. Itu dia. Kamu lah kau menyodok di lebih nak lebih pek. Belum kawaknya biu. Awaknya lagi nyanyi. Sayang ke kamu, bek peraya-raya kat jelamet. Bak kamu tengah merakit-rakit. Lagi nyanyi. Dan tanya kakak, tanya abang. Kan? Daripada ada tanah, mending kalian beli emas mereka. Wanita itu kan perhiasan yang mesti dihias. Perhiasan kehidupan kita di dunia. Karena wanita bukan tak jadi lagi perhiasan bagi tanya apa yang mesti kita hias. Yang pegah inang gak kan? Inang lan hijau tunggu. Ikat dihias inang. Idanya tak hias lang-lang. Mahan ke labai itu bit. Yang pegah inang lan hijau ranggu. Hijau ranggu. Coba kalian skincare kan mereka. Cantik mereka ni. Kan wajah-wajah penuh penderitaan. Sayang. Gimana? Sayang. Yang agam menyatakan dia napeng. Belum kawang abiu. Ibu-ibu, apalagi kalian hidup di kota. Hampir-hampir di kota. Ibu-ibu punya tinggoh. Umpamanya pakai ilah kota. Nyo gumepeng lu. Nyo tajak duit. Nyo. Tajak bak tokoh muh lu kunak blomuh kekah himong belah manyam. Nah tenang hati awaknya. Tenang ah. Awaknya cip galak berhias beda dengan kamu agak. Sebab inong tanya bapak punya hidup lang kawan rame yang urung raya-raya mu tetap minder ji inong tanya punya hanam biu baca kowe. Alun kata go baik alun. Ya awak yang pakai muci saja tilak mah jaro. Ieu reun tanya. Putu untuk minong tanya. Mainong tanya kan apa putu jahan apu begitu ku. Wow, rumah kana lako hai hancur. Kenapa tak putu? Kalau ada inong dia kata, iya awak yang lemu bicara mari pi ida. Kacau i makcik dah yang inya kacau dia. Inong tanya kalau ayah tak mu. Maka ibu nak ke bak inong tanya agak-agak lemanyam. Napa gue pedu? Yang toh kucuk makcik yang toh kucuk. Ada inong je kan lagi nyan. Nah ya, belikanlah. Ajaklah mereka. Sebab seorang istri itu mau membina rumah tangga dengan seorang laki-laki, seorang perempuan mau membina rumah tangga, bukankah mereka mengharapkan agar mereka dapat merasakan bagaimana nikmatnya bahagia? Bukan cuma sebatas setahun, 2 tahun, letun, petun, lahian, upuk, boh, kah, keke. Koleganya, jadi mau juga dia. Jadi tegogo kan. Ini lo yakin. Nah langkawannya, kon na ya langkawannya mu pantiluk ngah na itu Pak. Nah, yakin. Nah kan? Nah. Cobalah bawa mereka ke sana sekali-kali, men. Katuha dong kuho taba. Bak katuha ke taba, segolong taba lang kuhu. Wote je kam lingai. Me je Bandung. Du ila bineh laut, kalon pemandangan yang luas. Du. Kalon. Tenang pikiran. Ji boba-boba. Nyunah na turi ko boba. Cappuccino. Kan? Ji. Bawa lah mereka, bawa. Dah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kembali kita ke persoalan dasar kita tadi. Yaitu yang guyule Rasulullah. Kubagah menyona gadih karena rumotanya maju. Menyona urun teka ju. Menyona urun teka terima ju. Tapi tak kalong-kalong cito yang teruk. Bek panjuri tu jo. Kamu jahanam ji. Tak kalong ji. Yang teruk agak-agak mutungku biu. Rampot ju. Tak salah. Nyo yang teruk anak-anak muda agak gele biu. Jejit. Nyo yang teruk lagi-lagi jejit. Anak masalah tu. Lagi aja. Jejit. Daripada tengok. Kawin Roy, lebih baik tak berkahwin ni tanya. Jujur. Anu lon tungku hana pun tika-tika di Bandungku nyahom. Nyah ada kudu lon. Padahal je puja lon pilo kalau ku berkahwin. Anu lo kata tapo. Anu lon lagak tungku. Padahal ngani kok lain lagak anda pi hana sab tika ba anu lon tungku pakon. Bukai kenong lekok tungku. Kon. Kadang jika hidup jodoh ilegal, hana buat lain kau tetap jodoh hana dia.
Kadang kau yang tak tuduh kadang menganuk je dalam nak jodoh. Tak ada dan kan kau. Pakai buat dia bekna. Sebab laganya kakak ibu. Jodoh itu bukan karena cantiknya seseorang mereka dapatkan jodoh. Tapi puji jodohnya hak yang rujuk oleh Allah Ta'ala, bakso yang galak Allah Ta'ala. Pada haji dia kalau anak dia tak dipuan itu lagak, tapi anak pun juga. Anak saudara tanya hijau tak dipu hijau. Tapi kana. Saya pun ceritanya kita ajak apa-apa. Urut rambut tu kajak urut mau je minta tanda, terima tanda anak lu. Tu laki tu, ya ni lagak anak tu ni hijau kana orang tu apa kau dipilih. Jodohnya kon bak lagak, kon bak ganteng, kon bak kaya. Betapa banyak orang cantik sampai sekarang tak mempunyai suami. Betapa banyak orang yang tampan sampai sekarang belum mempunyai istri. Tapi dukna urung yang muka biasa-biasa mentong, perawakan biasa-biasa mentong, kaput boh anu. Jadi makna nyo pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, punya pagujuk oleh Allah Taala jodoh terima. Kalau. Kemudian yang kelih. Munyo kanapeng munyo nautang bayu. Baik tengok. Yang munyo napeng munyo nautang bayu. Sebab utangnya kon cuma di dunia bisa taplung bang, di akhirat tengok sebiji zarah Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Ingat. Lon tunggu ada bertengku. Munyo nautang bayu. Sebab munyo tanyo napeng hanta bayu utang, peng akan terpakai, peng habis utang hanta bayu. Ilom perle peng tunggu kiban, so yang hana perle peng lam dunia, so yang hana perle. Kilama mata mentong iklek babah mentong imu met jago mentong imu met langki mentong imu langkah mandum tanyo perle ke peng. Mandum ya perle ke peng. Tahu mesti tahu kita. Mesti mupom tanyo, pajan tanyo perle untuk tanyo, pajan tanyo perle untuk bayu juga. Sebab kawai cecok ada go. Katanya ni, pajan tanyo hana perle ke peng ketika mulut tersumpal dengan tanah. Ketika babah kapunuh ngon tanah mati, baru hana perle ke peng. Makai urung te pemana mayat hana ke peng le mayat. Urung pemana mayat, tau yang apa? Apa? Watenya hana le perle peng mayo. Munyo mentang perle peng, munyo tak turut ke perle, sabe perle. Utang tak akan pernah terselesaikan. Minta maaf kakak abang malamnya bapak, menurut matanya yang agam. Betapa banyak kita terjebak dengan utang demi tak senang inong tanyo. Padit rame terjebak kita dengan utang demi tak senang tak bahagia anak-anak tanyo. Padit rame tanyo kakak terjebak dengan utang untuk tak bantu laku tanyo kakak. Tapi ketika tanyo melinggai, banyak daripada keluarga. Watetok gop yak tu mungge utang tanyo, didakwa keluarga ngonurung utang pe. Kita berusaha berjuang untuk mereka. Sedikit kakak abang yang tim anaknya bayi utang kunci BO. Maka ya dak jip apa? Kakak abang domban Bandung utang kalau nato. Dia tuh 20 ton umur dan dak jip bek dia mudang. Walaupun untuk tak bantu ke. Munyo bisa, munyo hana utang tu. Nyona na tunggu saudara dong perle tak kepeng tunggu hak meninggal dah koi tunggu lo hana peng tunggu sayang lo kuat mudang bak gop lain je tunggu be munyona jo munyona put aja munyo kada tu poplo hanya kakak mati so yang bayi utang dengan tengok munyona dah tinggal hak dak giat akai aning okey kalau tak utang yang di dunia kita mencari hutang di dunia tak cok utang lam dunia munyo di akhirat bayi bang jauh berbeda nanti harganya. 3 juta kecopeng tamu utang dalam dunia. Tak bayar di akhirat akan kita bayar dengan amal yang telah Allah terima yang kita lakukan di dunia ini. Ngon amal digantung. Kalau tanya hana amal kiban tunggu desa urung tamu utang yang di jok-jok katanya. Ngon desa ngon amal. Pakai apa kau? Tanya kadang-kadang kita paksa pak mutang yang tak perlu. Banyak kita di dunia boleh kalian lari. Di dunia boleh kalian sembunyi. Mungkin orang yang tunggu utang hai itu mengawaknya. Tapi dengan satu catatan, ingat. Sebiji zarah akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di akhirat. Ingat. Kadang nak yang utang mak gede nyo. Kau tak nak peng mulu mak gede lain. Nah ini wah. Nah ji. Ancur lah kau.
kemudian ada napeng keno cek PKH wate kai mutang ini wate cok PKH nai bayu nai joy di nyaku ijim nyo tunguh napeng bayu di bayu napeng sejuta uronyo tungku lon perlepeng di tungku 50-50 setengah hana bisa setengah tungku le getuh cok bayu utang 7 getuh dah pakai kedanya hana bisa ci tungku munyo hana bisa cek lagi dak 100 juta tu hana bisa ci mesti kita paksa untuk membayar hutang akhir zaman nyo le tak urang yang plung dari hutang kakak seolah-olah ketika selamat di dunia mereka akan terbebas di akhirat nanti oh tungku timah te kaya lon sedekah-dekah bak got tungku lon sedekah bak got lon sedekah lon bayu utang berkata dia sedekah diterima oleh Allah Taala sebab yang untuk bayu utang di akhirat tengok sedekah yang pasti diterima oleh Allah Taala ngonnya yang gejuk oleh Allah Taala tengok dan dia utang tanya ke bak got lain gejuk bak got lain maka ibu ingat jangan kalian sibukkan diri kalian menyesal kita nanti ketika sampai di akhirat ibu munyon teh bayu bakso dah bayu tungku, bakso dah mutang. Tanya abang lagi nyanci, punya dah mutang jelame inong tanya kojan bayu ju. Yang kalau dah bayu. Nyo bak gok dah bayu, bak inong dah bayu. Nyo ibu-ibu punya tekedina gecok di lako tanya umpama ji muh jelame tanya kojan bayu pemerah ju. Enggak selamat kamu. Anak perkara lihana. Macam keadaan tu. Ilu hai aku pemerah tu, punya hai boy nanti laki aju. Sayang tak jauh. Pula yang kamu meninggal adalah kalau ibu-ibu yang kamu meninggal kerana jelame dan dia lagi pakai ke modal. Lagi pakai ke modal karam. Dobru. Ayo jelame kasih ai dia kemudian dia lu muka bru kemudian lu muka bru tengok dalam babi aku bayi jelame ka kaju lah si at. Dia ban-ban kau tajuk lah kau sayang tanya kau anda tu hilang kelak di pagi. Kira je lu tajuk pen bru abe mu endomino. Menselot. Ilak nyon. Nyok wajib bayu. Munyo teke dilakor yo ka meninggal ki bantungku, nyo kakak ibu pemengah ju. Sebab anak pupuh li anak canai bayu li ya. Ada ge bayu li lakor tanyo tahan di jok ji. Munyo ge budoh lakor dalam kubu ya bayu jelam mer yo. Ida cok. Wani aja cok. Woi nontu po dua aja umur aja bak tingkap. Ngom. Nganing kami at. Salut. Salut lakuka. Tadi je buka. Rumah je. Rumah je. Mana mentala rumah. Enggak selamat awaknya di akhir. Dah utang. Dah, kembali kita ke persoalan dasar kita yaitu Nabi lahir bertepatan pada malam Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kakak Ibu gambar Bandung. Tujuan Allah berpelahir baginda Rasul tak lain untuk menyelamatkan kita umat manusia di dunia dan di akhirat. Nabi itu semua sifatnya menjadi suri tauladan bagi kita. Ada 4 sifat Rasul. Bukan cuma Nabi Muhammad, Rasul lain juga 4 sifatnya. Siddiq, amanah, tabligh dan fatana. Itu sifat Rasul. Yang mesti kita ikuti tidak hanya 100%, 10%. Haik 10%. Apa kau dah ikut? Siddiq, jujur. Dalam perkara apapun beliau jujur. Maka katanya udip dalam dunianya kakak, menyokong selamat, jujur benar. Walaupun pahit. Tapi ada masa-masanya yang kita itu mesti tak jujur. Yang penting tak ialah jujur dah. Jujur tidro lako ngon inong ngon lako. Nya yang perleda. Sebab rumah tangga akan retak fondasi dasar kebahagiaan di sana apabila lako hana percaya leba inong kamu mulai ragu bak lako. Laginya. Jadi bebe karu dalam rumah tangga karena sulit. Munyo tidro lako kamu mulai sulit dalam rumah tangga sabah keluarga tanya rugo. Munyo pimpinan kampung kamu mulai sulit dan sabah kampung kon cuman pimpinan yang rugo tanya dan sabah kampung rugo. Munyo di pimpinan negara sudah mulai pandai berbohong maka tanya rakyat akan rugo ban Bandung.